Gema perang di Gaza belum benar-benar mereda. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menyerukan misinya untuk menghancurkan kekuatan militer dan pemerintahan Hamas di Gaza. Namun nyatanya setelah berbulan-bulan bertempur, Hamas belum juga tumbang. Operasi militer Israel selama ini pun memicu keraguan apakah mereka benar-benar mampu menumpas Hamas. Simak selengkapnya dalam video berikut. Pada Selasa 8 Juli 2025, Netanyahu menyatakan Israel masih memiliki tugas yang belum selesai di jalur Gaza. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih. Dalam konferensi pers itu, Netanyahu menegaskan komitmennya untuk membebaskan seluruh sandera Israel serta melenyapkan dan menghancurkan sepenuhnya kekuatan militer dan pemerintahan Hamas. Menurutnya, Gaza harus memiliki masa depan yang berbeda, tidak hanya untuk Israel, tetapi juga untuk seluruh kawasan. Netanyahu pun menegaskan Israel tidak akan berhenti berjuang, bahkan untuk sedetik pun. We have still to finish the job in Gaza, release all our hostages, eliminate and destroy Hamas's military and governance capabilities, because Gaza must have a different future for our sake, for everyone's sake. And no country will settle for less. We certainly will not. Meski Trump terus mendesak adanya gencatan senjata di Gaza guna memulangkan sandera dan masuknya bantuan, namun ambisi Netanyahu tak kendur soal Hamas. Netanyahu terus menyerukan tekadnya untuk melenyapkan Hamas dari Gaza. Hal itu juga disampaikan dia usai bertemu lagi dengan Trump dan JD Vance. קיימתי היום פגישה נוספת עם הנשיא טראמפ בבית הלבן, ואחר כך פגישה קצרה עם סגן הנשיא ואנס. אנחנו התמקדנו במאמצים לשחרור חטופינו. אנחנו לא מרפים מזה לרגע, וזה מתאפשר בגלל הלחץ הצבאי שמפעילים חיילינו הגיבורים. לצערי המאמץ הזה גובה מאיתנו מחירים כואבים של נפילת טובי בנינו, אבל אנחנו נחושים להשיג את כל יעדינו, שחרור כל חטופינו, החיים והחללים כאחד, חיסול היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס, ועל ידי כך להבטיח שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל. Melansir Newsweek, sejumlah pihak meragukan kemungkinan bahwa Hamas dapat dihancurkan dengan kekuatan militer. Menghancurkan Hamas dengan cara-cara militer bukan langkah yang tepat. Menurut Ketua Studi Perang Perkotaan di Modern War Institute, John Spencer, menguraikan pendapatnya soal upaya-upaya melemahkan Hamas pada Januari 2025 lalu. Ia menilai anggapan bahwa Hamas bisa dihancurkan dengan cara-cara militer adalah keliru, sebab tidak memperhitungkan situasi politik dan militer yang berubah di medan perang. Selama 16 bulan terakhir, tepatnya saat perang Israel dan Hamas tengah berlangsung sengit pada tahun lalu, militer Israel memang menghadapi berbagai kendala, misalnya tekanan dari negara-negara Arab yang menuntut agar warga sipil Gaza tidak direlokasi. Bagi Israel, dengan tak memindahkan warga Palestina dari Gaza, membuat Hamas bisa bersembunyi di balik warga sipil dan sandera. Sementara usulan Trump agar warga Gaza dievakuasi sementara ke negara tetangga seolah menjadi jalan bagi Israel. Sebab itu dipandang bisa menjadi langkah strategis untuk mengubah jalannya perang dan melemahkan Hamas. Tahun lalu, Israel juga menghadapi tekanan politik dari pemerintahan Biden dan komunitas internasional. Bantuan militer sempat ditahan dan Israel diminta untuk menahan diri dalam operasi di tempat-tempat penting seperti Rafah. Ada juga tekanan agar korban sipil diminimalkan, serta jeda kemanusiaan yang seringkali dipaksakan meski datanya tak selalu jelas. Hal ini memperlambat operasi militer dan memberi waktu Hamas untuk kembali mengatur kekuatan. Hamas tak mudah disingkirkan begitu saja. Faktor lainnya juga karena Israel tak hanya fokus di Gaza. Mereka harus mengerahkan pasukan ke utara untuk menghadapi ancaman dari Hizbullah, Iran dan Houthi dari Yaman. Situasi ini membuat IDF kesulitan memberikan fokus penuh untuk menghancurkan Hamas. Menurut Spencer, jika operasi militer dilanjutkan sekarang, kondisinya sudah sangat berbeda. Israel kemungkinan akan mendapat dukungan politik yang lebih kuat dari AS. Ada kemungkinan warga Palestina bisa direlokasi lebih dulu sehingga IDF bisa lebih leluasa menyerang. Pasukan Israel juga bisa diperbanyak, persenjataan lebih lengkap, dan strategi pun lebih matang berkat pengalaman tempur sebelumnya. Di sisi lain, kekuatan Hamas kini sudah jauh melemah. Jika dulu mereka punya ribuan roket, markas kuat dan pasukan terlatih, kini mereka hanya bergerak sebagai kelompok gerilya
dengan persenjataan terbatas dan struktur komando yang berbeda dari sebelumnya. Agar Hamas benar-benar dikalahkan, Israel tak bisa lagi hanya mengandalkan serangan singkat. Mereka harus masuk, menguasai wilayah, dan membersihkannya dari sisa-sisa kekuatan Hamas. Hal ini mulai dilakukan di Gaza Utara pada akhir 2024 dan perlu diperluas ke seluruh Gaza. Setelah itu, harus ada upaya untuk mencegah Hamas bangkit lagi, mungkin dengan cara menempatkan pasukan keamanan sementara di Gaza. Namun menurut Spencer, kemenangan militer saja tidak cukup. Pemerintah Israel juga harus punya rencana politik yang jelas untuk masa depan Gaza, yaitu soal siapa yang akan memimpin, apakah Israel akan memerintah langsung, menyerahkan ke pihak internasional, atau membentuk pemerintahan Palestina baru. Semua itu harus dipikirkan agar Hamas tidak muncul kembali dengan nama baru. Singkatnya, Hamas bisa dihancurkan secara militer. Kendala yang dulu menghambat Israel kini sudah berubah, tapi kemenangan total hanya bisa dicapai jika ada strategi jangka panjang terhadap keamanan dan pemerintahan di Gaza. Peluang itu ada, tinggal bagaimana Israel dan sekutunya memanfaatkannya. Para analis menilai Hamas telah mengalami kerugian besar seperti ribuan pejuang gugur dan persediaan senjata mereka menurun drastis. Hamas perlahan mungkin telah dilemahkan, namun melansir Al Jazeera, kelompok ini masih punya kontrol di Gaza. Ini terlihat saat para pejuang Hamas terlibat langsung dalam proses pertukaran tawanan dengan Israel dan pegawai sipil pemerintahan Hamas telah kembali bekerja. Hal ini mengindikasikan meski dihantam secara militer, otoritas Hamas di Gaza masih bertahan. Hamas dinilai secara sengaja menampilkan citra kekuatan untuk tujuan propaganda. Namun fakta menunjukkan setelah lebih dari setahun perang, mereka masih mengendalikan Gaza. Hamas juga telah membuktikan mereka mampu bertahan dan bahkan menjadi penentu masa depan Gaza dengan kehadiran mereka yang tak tergantikan oleh Israel, otoritas Palestina, maupun komunitas internasional. Data tentang kematian pejuang Hamas pun berbeda-beda. Hamas mengeklaim telah kehilangan 6.000 hingga 7.000 anggota, namun Israel mengeklaim telah membunuh 20.000 pejuang. Akan tetapi, diperkirakan sebagian besar dari sekitar 25.000 pejuang mereka masih hidup. Analis militer Palestina Hamzi Attar menyatakan hanya Hamas yang benar-benar tahu jumlah korban mereka karena sebagian besar informasi ditutupi secara terstruktur. Selain itu, meski beberapa tokoh senior gugur, tokoh penting seperti Muhammad Sinwar dan Izzeddin Haddad diyakini masih hidup dan berkontribusi dalam strategi militer. Infrastruktur Hamas termasuk jaringan terowongan sebagian besar masih beroperasi dan bahkan ada yang diperbaiki atau diperluas. Bahkan persenjataan mereka dapat dibangun ulang dengan memanfaatkan bom dan roket Israel yang belum meledak. Selain militer, Hamas juga merupakan pemain politik yang telah menguasai pemerintahan Gaza sejak 2006. Popularitas mereka cenderung meningkat di tepi barat setelah serangan 7 Oktober 2023, meski di Gaza sendiri muncul berbagai reaksi. Sebagian warga Gaza mengkritik Hamas atas kegagalan memprediksi respon brutal Israel dan menilai mereka menyeret warga Gaza ke dalam perang yang tak diinginkan. Namun, banyak juga yang tetap memberikan dukungan. Meski demikian, analis menilai ada ketidakpuasan di internal Hamas sendiri, terutama terkait keputusan-keputusan yang dibuat oleh Yahya Sinwar dan elit-elit militernya. Tapi perbedaan pendapat ini tidak otomatis berarti dukungan terhadap Israel. Hamzi Attar menegaskan perlawanan warga Palestina bukan untuk membela Hamas secara spesifik, melainkan untuk mempertahankan identitas dan kebebasan mereka sebagai bangsa yang ditindas. Warga Palestina ingin mengakhiri penjajahan dan menentukan nasib sendiri tanpa harus dibayangi perang dan penghancuran massal. Meskipun Israel telah menyerang habis-habisan, Hamas tetap bertahan dan masih berkuasa di Gaza. Kekuatan militer mereka memang terkuras, tapi mereka masih mampu bertahan, merekrut anggota baru, dan mempertahankan pengaruh. Simak terus perkembangan konflik Israel-Hamas hanya di YouTube Kompas.com.